Ya, oke, sampai jumpa lagi di Veto Programmer. Di sini kita akan ngomongin kenapa sih programmer itu perlu melek hukum gitu loh. Jadi di sini apa namanya? Kalau kalian tahu bahwa hukum di atau legal yang ada di perusahaan itu berusaha supaya membuat kita nggak jadi kuli dan perusahaan juga nggak jadi panti ya. Jadi nggak jadi panti asuhan gitu. Jadi kita cuma numpang di sana. Nah, pertama alasannya adalah supaya kalian tidak salah pet ya. Maksudnya kalau kalian harus lihat juga apakah di closure-nya bisa bilang kalau kejadian ini gajinya bisa telat sebulan gitu, atau jadi kalian bisa 2 bulan sekali baru digaji ya, atau bisa gajinya nggak apa namanya, gajinya sesuai dengan project gitu. Misalnya kalau misalnya mereka bisa aja bilang kalau misalnya projectnya ternyata lagi masalah segala macam, jadi kalian digajinya ya nggak dibayar full lah, paling setengahnya atau segala macam. Nah itu juga mesti dilihat juga ya. Dan yang kedua adalah apa namanya, kalian juga harus lihat di perjanjian kalau bisa dibaca ya, karena kebanyakan programmer itu nggak baca langsung tanda tangan gitu, itu bahaya banget gitu. Contohnya adalah gini, kalau apa namanya, ada, bisa dibilang gini, kalau misalnya kalian dikasih project, ternyata projectnya itu telat, kalian harus bayar berapa persen dari harga project tersebut sesuai dengan berapa hari telat. Itu ada yang kayak gitu. Nah itu juga apa namanya, jarang banyak yang tahu ya. Jadi ternyata dia nggak baca, ternyata ketika di perusahaan, baik perusahaan ataupun freelance gitu, nah itu bisa kejadian gitu. Jadi ternyata telat, kan telat itu bisa juga karena banyak hal ya. Contoh apakah emang karena requirement-nya berubah segala macam. Nah itu ternyata dia di surat perjanjiannya nggak di state di situ. Nah itu bisa jadi bumerang buat kalian gitu loh. Nah terus juga apa namanya, ada juga kejadian satu case juga di mana dibilang kalau misalnya perusahaannya rugi, nah maka karyawan harus nanggung kerugian itu. Contoh misalnya ternyata perusahaannya pilot nih, pilot misalnya dia minus, bayangin 500 juta lah. Nah kalau misalnya ada 1.000 perusahaan, jadi 500 juta itu akan dibagi dengan 1.000 orang gitu. Nah itu jadi bahaya juga ya. Jadi kalian harus baca juga apa namanya, baca juga surat perjanjian ketika kalian mau tanda tangan. Nah terus juga ada kejadian di mana dia bilang gini, kalau karyawannya keluar itu dia tidak boleh bekerja dengan role yang sama selama 5 tahun gitu. Nah itu agak-agak kacau ya. Jadi intinya kalian nggak boleh keluar sebenarnya dari sana ya. Jadi kalau kalian keluar, kalian harus pindah kerjaan gitu. Kalau misalnya jadi back end, kalian bisa jadi front end juga. Tapi ketika keluar dari front end, tapi mesti di state juga gitu. Back end dan front end itu kan apa namanya, programmer ya. Jangan sampai dia bilang bahwa kalian nggak bisa jadi programmer selama beberapa tahun. Nah itu nyekik banget gitu. Nah terus juga ada nextnya adalah case dimana dibilang kalau misalnya apapun yang setelah kalian keluar dari tempat itu bisa jadi hak perusahaan. Itu bahaya banget ya. Dan ini kejadian banyak ada di Amerika gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau tanda tangan, kalian harus baca juga. Kenapa? Karena kalau kalian keluar ternyata 10 tahun lagi kalian bikin perusahaan dan itu berhasil gitu, itu bisa dihakin sama perusahaan yang lama. Nah itu juga kenapa kita sebagai programmer itu harus pintar-pintar, dan kita juga kalau bisa punya teman lawyer ya, atau enggak ya kita ngeliat-liat apa namanya, eh, kejadian-kejadian hukum yang ada seputar programmer itu gimana aja. Oke, nextnya kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya.